Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hayati SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 4 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001202. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan tema zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Kaifa halukum? Bikhairil, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 6? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, yang akan dipimpin oleh Arkan. Boleh maju ke depan. Pimpin doa ya. Sini dirinya dekat Bunda. Oke, yuk. Bersiap. Siap. Jika berdoa. Doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah. Udah, cukup ya. Oke, selanjutnya kita masih ingat kan tadarus kita minggu lalu surat At-Thariq. Sekarang kita baca dari ayat 1 sampai 5. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu sakib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, shadaqallahul azim. Selanjutnya Bunda ingin absen terlebih dahulu ya. Adelia Zahra yang Bunda panggil bilang hadir ya. Afifa Aira, Alisa, Altaf Naizar, Andi Nisrina Bilkis, Arkan Bintang, Arkananta Harjuno, Basya Abdallah, Kalista Putri, Eugenie Cisa,
Faihanada, Gaitsa Mahira, Heidi Adifa, Kali Syarifda, Maulida Alivia, Muhammad Abizar, Muhammad Akmal, Muhammad Rayyan, Rafila, Sakila, Teuku Atala. Oke, masuk semua ya hari ini. Sebelum kita mulai ke pelajaran selanjutnya, diperiksa dulu apa udah rapi, mejanya, kolongnya, bawahnya sudah bersih semua belum? Sudah. Oke, selanjutnya sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sekarang kita membuat kesepakatan kelas kalau kita lagi belajar tidak boleh apa? Berisik, terus ngobrol. Terus apa lagi? Bercanda ya. Berarti udah kalian sepakati kalau belajar tidak boleh berisik, ngobrol apalagi bercanda. Paham semuanya? Oke. Sebelumnya Bunda udah pernah menjelaskan tentang zakat ya. Tapi nanti minggu lalu kita udah belajar tentang zakat. Nanti hari ini kita akan belajar lagi tentang macam-macamnya serta siapa saja sih yang boleh menerima zakat. Paham? Oke. Kalian sebelumnya pernah nggak ngelihat kalau misalkan bulan Ramadan, terus di masjid-masjid itu ada orang yang biasanya dia mengumpulkan beras. Siapa yang pernah melihat? Ada nggak dekat masjidnya, ya kan? Nah, itu adanya cuma bulan apa? Ramadan. Itu namanya apa? Zakat fitri atau zakat fitrah yang hanya ada di bulan Ramadan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya ya, lebih jelasnya. Oke, sekarang Bunda mau kasih video dulu. Oke, boleh dilihat ya. Sahabat siswa,
Tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 gram beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya. Atau 3 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau unit Ustad. Zakat fitrah akan diberikan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan. Oke, cukup. Tadi apa sih yang kalian lihat dari video zakat tadi? Tentang zakat? Apa sih hukum zakat fitrah? Wajib bagi. Terus kapan waktunya untuk membayar zakat fitrah? Di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Oke, sekarang Bunda ingin menjelaskan dulu tentang memahami makna zakat. Pengertian, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, ya. Jadi zakat itu adalah harta yang kita punya. Jadi bukan harta yang kita pinjam dari orang, tapi harta yang murni punya kita sendiri. Selanjutnya, zakat dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ada zakat. Yang kedua, zakat fitrah itu apa? Zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Jadi apa sih? Kenapa sih Bun kita harus membayar zakat fitrah? Nah itu gunanya untuk mensucikan diri, ya. Terus kalau zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab. Nanti akan dijelaskan kan nisab itu apa. Ya, jadi kalau zakat mal itu zakat harta yang kita punya, ya. Terus istilah zakat. Ada yang namanya muzaki. Muzaki itu apa? Boleh dibaca, orang yang memberikan zakat kepada mustahik. Nah, jadi kalau misalkan kamu berzakat, nah kamu namanya muzaki. Misalkan Cisa memberikan zakat, nah berarti Cisa namanya muzaki. Terus memberikan zakat kepada mustahik. Nah, mustahik itu apa sih? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi nanti kita akan membahas juga siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Paham? Oke, lanjut. Yang pertama itu ada fakir. Siapa dia fakir? Orang yang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan, ya. Jadi dia tidak bisa untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Terus kalau miskin, apa bedanya dengan miskin? Kalau miskin dia masih bekerja, dia masih punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk kehidupannya. Kalau amil, panitia zakat atau orang yang mengurus zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, diingat-ingat ya. Terus gorim. Gorim ini adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu maksudnya gimana Bunda? Orang yang berhutang untuk atau untuk keperluan yang mendesak. Misalkan ada saudaranya masuk rumah sakit atau untuk biaya pendidikan.
Nah, dia mendesak harus berhutang. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berhutang bukan untuk kebaikan, misalkan untuk hal-hal yang tidak baik, nah itu tidak boleh. Paham? Terus rikop ini adalah budak, ya, budak yang harus dimerdekakan. Nah, dia boleh mendapat zakat. Jangan sampai ketukar ya. Terus sabilillah ini tadi siapa? Orang yang berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Paham? Sekarang pengertian dalam Islam. Ya. Pemberian dalam Islam itu jadi ada infak, wakaf, sedekah, dan hibah. Kalau infak itu apa? Pemberian yang bertujuan untuk kepentingan umum. Kalau sedekah? Pemberian sukarela. Sukarela itu harus dengan rasa ikhlas. Terus kalau wakaf? Yang sifat permanen, seperti misalkan ada masjid, ini masjid wakaf. Pernah nggak kalian dengar? Ini masjidnya wajib wakaf. Nah, itu biasanya orang itu punya masjid itu. Nah, masjid ini tuh diwakafkan untuk orang-orang yang ingin sholat. Jadi tidak boleh diambil lagi. Paham? Terus hibah, apa itu hibah? Pemberian yang tanpa mengharapkan imbalan. Kalau tanpa mengharapkan imbalan berarti harus ikhlas. Hikmah zakat. Kita sudah berzakat. Dan apa sih hikmah yang kita dapat? Membersihkan harta dari sifat kikir, membuka pintu, mengurangi, menghapus dosa, dan yang kelima melatih kerendahan hati. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau bertanya nggak tentang materi tadi di zakat itu? Misalkan kalian ada yang masih belum paham, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sekarang sebelum kita mulai untuk kerja kelompok, Bunda mau ice breaking lagi ya, biar semangat. Ini kayaknya udah pada ngantuk. Ayo kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kita akan kerja kelompok. Bunda akan bagikan kartonnya dulu. Dibuka ya. Kalau bisa biar bisa ke ini agak dilipat gitu. Oke, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang tadi kan udah zakat fitrah, sekarang zakat yang kedua itu ada zakat mal. Sekarang boleh dikeluarkan dulu bukunya. Sekarang dilihat tentang zakat mal. Ya. Apa sih zakat mal? Zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang. Terus zakat mal itu harus sudah sampai haul. Apa itu haul? Batasan waktu kepemilikan. Dan itu minimal harus berapa tahun? 1 tahun. Jadi haul itu harta yang kamu punya itu sudah selama 1 tahun. Bun, boleh nggak kalau misalkan hartanya belum 1 tahun? Belum boleh. Jadi belum boleh dikeluarkan zakatnya. Jadi minimal harus sudah 1 tahun. Misalkan Akmal punya kambing, ya. Nah, kambingnya itu umurnya bukan umur si kambing ya, tapi kepemilikan Akmal memiliki kambing itu belum selama 1 tahun. Nah, berarti belum boleh dikeluarkan zakatnya. Paham? Terus apalagi di situ di zakat mal ada yang namanya nisab. Nisab itu apa? Ya, nisab itu adalah jumlahnya. Nanti ada minimal dan minimal yang harus dikeluarkan. Ya, coba balik ke halaman selanjutnya. Nah, di situ ada hitung-hitungannya. Di situ hartanya zakat mal itu ada apa aja? Yang pertama,
emas, terus perak, terus uang, terus pertanian, ternak, terus ya ternak itu maksudnya onta, sapi, kambing itu masuknya ternak ya. Jadi kalau di sini yang pertama itu ada emas atau perak. Nah, itu nanti ada hitungannya. Terus yang kedua itu misalkan harta perkebunan ya. Harta perniagaan. Harta perniagaan itu adalah harta dari kayak misalkan aset. Ya, misalkan keluarganya ada punya aset dan lain sebagainya. Terus ada juga harta apa tadi, hewan ternak ya. Hewan ternak itu seperti apa saja kalau di Indonesia itu yang real aja, kayak apa pertama? Sapi, kambing, onta juga bisa. Ada juga zakat dari hasil usaha. Misalkan kalian punya usaha sembako, terus punya usaha. Biasanya kalau sembako itu kan ada beras, ada apa lagi? Minyak, terus gula, terigu. Nah, itu misalkan sudah mencapai hitung-hitungan yang ada di buku itu. Paham? Itu namanya zakat apa? Mal. Zakat mal itu ada hitungannya. Kalau kambing minimal berapa? 40 ekor. Misalkan Basya punya 45 misalkan. Basya mempunyai 45 ekor kambing yang sudah setahun. Berarti Basya wajib mengeluarkan zakatnya berapa ekor kambing? 1, sejumlah 1 ekor kambing. Oke, sekarang kita akan masuk ke kerja kelompok. Ini Bunda bagiin ininya dulu. Apa, lemnya. Nanti kalian bagi tugas ya. Ada yang nulis, ada yang memotong. Maaf, ini guntingnya. Ada yang menulis, ada yang memotong. Tulisnya boleh pakai pulpen ya. Ada yang menulis, ada yang memotong. Motongnya gimana Bunda? Jadi nanti, dengerin Bunda, jadi nanti gambar yang ini, mana tadi gambarnya? Ini ya. Nah, gambar ini kalian potong, ininya. Terus kalian tempel di sini. Paham? Nanti kalau udah ditempel di sini, berarti yang ininya nggak usah dipakai. Nah, nanti kalian tulis ini, terus nanti kalian pasang di sini, ya. Pokoknya gimana biar muat ya. 1, 2, misalkan yang ketiga di sini, tuh. Nanti jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Terserah kalian mau nama kelompoknya kelompok apa. Oke, boleh dimulai ya. Ini nanti dipotong, terus nanti ditempel di sini. Berarti nanti ini nggak usah, nanti yang ditempel berarti ini aja. Kalau udah dimasukin di sini ya. Gunting ada 2. Ada bagi tugas ya, ada yang nulis, ada yang menggunting. Diguntingnya yang rapi ya. Lihat di sini sayang, di bukunya. Balik boleh. Ya nggak apa-apa. Nanti boleh lihat di sini kalau lupa ya. Bisa dibuka nggak? Nggak apa-apa, gini aja. Nah, ini pertanian bukan? Ya itu menurut kamu nih apa? Masuknya kemana? Pertanian. Itu gambar apa? Kalian sudah boleh dirapikan mejanya ya. Oke, sudah selesai. Kalau yang sudah dirapikan, berarti nanti maju dari kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk ke depan mempresentasikan. Ayo, kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merepresentasikan hasil kerja kami. Mm-mm. Jadi kalangan penerima zakat fitrah ada fakir. Fakir adalah seorang yang tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miskin, orang miskin, orang yang bekerja namun tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada amil. Amil adalah orang yang mengurus atau panitia zakat. Yang keempat ada mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima ada budak yang harus dimerdekakan. Terus yang keenam ada gorimin, seorang yang mempunyai hutang untuk kebaikan. Ya. Terus ada fisabillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah. Terus ada ibnu sabil, seseorang dalam perjalanan. Oke, terus apa saja macam-macam zakat mal? Macam-macam zakat mal ada zakat emas atau perhiasan sebesar 2,5%. Terus zakat hasil perniagaan sebesar 2,5%. Zakat hasil pertanian sebesar 10% atau 5%. Zakat peternakan menyesuaikan jumlah hewan ternak. Zakat perikanan sebesar 2,5%. Zakat hasil usaha jasa sebesar 2,5%. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijelasin yang dari atas dulu boleh. Macam-macam zakat mal. Zakat mas atau pertanian sebesar zakat mas atau perhiasan sebesar 2,5%. Zakat hasil perniagaan sebesar 2,5%. Zakat hasil pertanian sebesar 10%. 10% atau 5%. Zakat hasil peternakan menyesuaikan jumlah hewan ternak. Zakat hasil perikanan sebesar 2,5%. Zakat hasil usaha jasa sebesar 2,5%. Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nomor 2, miskin. Orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 3, amil, orang yang mengelola zakat. 5. Riqab, budak. Terus 6. Gorim, orang yang berhutang untuk kebaikan atau keperluan mendesak. 7. Fisabilillah, bila berjalan, orang yang berjalan di jalan Allah. 8. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan mengalami kehabisan bekal. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Dan kita ice breaking lagi ya, biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang Bunda ingin membagikan lembar kerja untuk kalian. Jadi nanti kalian isi. Ditulis dulu namanya. Udah semua? Udah? Oke, langsung diisi ya.
Itu diisi masing-masing ya. Tidak melihat temannya. Ya langsung diisi nama, kelas, ayo langsung diisi Ryan. Langsung diisi. Tulis namanya dulu ya. Oke, kalau sudah Bunda ambil. Oke, sudah dikumpulkan. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bunda ingin mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu tadi kita telah mempelajari tentang materi apa? Zakat. Dibagi menjadi berapa? Ada zakat fitrah dan zakat mal. Apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan, yang hanya ada di bulan. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta, harus sampai haul dan nisab. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu. Oke, kita baca surah Al-Asr bersama-sama ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bunda semua kelas 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Oke, Bunda akhiri pembelajaran pada hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi